Shalom, puji Tuhan. Saat malam hari ini saya akan menyampaikan panduan untuk komsel di minggu ini berdasarkan tema materi khotbah di minggu kemarin ya. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti kebenaran ini supaya disampaikan kepada anggota komsel, supaya dimengerti bagaimana ini dijalankan secara keluarga di dalam merasa hati yang takut, dengan pikiran yang mengasihi satu dengan yang lain, sehingga terwujudlah satu keluarga yang berkenan di mata Tuhan, diberkati, dilindungi, dan juga menjadi keluarga yang diberkati tidak saja secara jasmani, namun terlebih-lebih secara rohani. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunikasi keluarga di era modern adalah tema yang akan kita sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang beberapa item maksudnya yang bisa disampaikan ini kalau bisa secara cepat sampai selesai silahkan, tapi kalau memang waktu dan sebagainya pilih saja beberapa hal yang penting untuk disampaikan di wilayah masing-masing ya. Tetapi saya pikir bisa sih sampai selesai. Nah, pembacaannya dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Ini bisa dibacakan secara utuh atau langsung saja kepada pembahasan. Maksudnya ayat-ayat dibacakan di dalam pembahasan nantinya ya. Sebagai pendahuluan, di tengah-tengah kian berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat, komunikasi antar anggota keluarga perlu mendapat perhatian khusus. Bagaimanapun komunikasi yang baik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Di era modern ini komunikasi banyak diwakili melalui digital. Yang ini harus kita perhatikan, dan artinya bahwa komunikasi yang baik adalah memang tatap muka dan sebagainya, itu harus terus diusahakan, diupayakan di dalam keluarga. Itu intinya ya. Bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip Kolose 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Komunikasi berdasar kasih dan damai sejahtera, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih adalah semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Jadi keluarga untuk mempersatukan dasarnya adalah kasih, di mana kita sudah bicara banyak tentang kasih. Kasih itu adalah tidak memendam rasa dendam, kemudian tidak mengingat kesalahan, kemudian kasih itu mengampuni, menerima apa adanya, dan bahkan pengampunan itu adalah 7 kali 7 kali dan lain sebagainya, dan itu artinya tak terbatas. Bagaimana kasih diwujudkan kepada orang lain? Dengan berpikir yang pertama, bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain adalah wujud apa yang mereka akan lakukan kepada kita. Jadi lakukanlah seperti yang orang lain mau lakukan untuk kamu, lakukanlah kepada mereka. Dan juga kasih itu adalah berpikir bahwa kalau dia lemah, saya pun punya kelemahan. Jadi kita unggah kelebihannya. Jika kasih dan damai sejahtera Kristus yang mendasari, pasti komunikasi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam keluarga. Bukan formalitas semata. Kasih itu jujur, kasih itu tulus. Jadi tanpa embel-embel dan sebagainya, pasti komunikasi akan lebih terbuka, dan kemudian dengan ketulusan pasti impact-nya juga baik. Tetapi kalau munafik, impact-nya tidak akan baik, begitu ya. Kasih mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan, mengampuni bila bersalah, dan memotivasi untuk tidak menyembunyikan sesuatu kepada anggota keluarga. Intinya terbuka satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak 1, 2, 3 dan sebagainya harus ada keterbukaan supaya nanti tidak ada
suap prasangka daripada anak satu dan sebagainya, nanti itu dipendam sampai kepada masa tua, sehingga akan dibuka di masa-masa akhir ketika mereka sudah dewasa. Lanjut, komunikasi dengan hikmat Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di ayat yang ke-16. Pada saat berkomunikasi, bukan hanya keterampilan atau skill pribadi yang kita butuhkan. Untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat pula, kita membutuhkan hikmat Kristus. Dengan hikmat Kristus, kita bisa mengajar dan menegur dengan tepat pada saat berkomunikasi dengan keluarga. Intinya adalah ada berbagai macam bahasa, ada bahasa formal, ada bahasa non-formal, ada bahasa ibu, ada bahasa daerah, ada kekhasan komunikasi dalam sebuah keluarga, tetapi ada juga yang namanya bahasa kasih. Bahasa kasih itu diperoleh daripada hikmat yang datang dari atas, yang itu menggerakkan seluruh hati kita, bagaimana berbicara, cara memandang, cara menggunakan kata-kata dan kalimat itu akan menjadi tepat sasaran, dan kalau tepat sasaran sesuai hikmat Tuhan, itu akan menjadi berkat. Saya katakan bahwa sekeras apapun kalau itu datang dari Roh Kudus, itu akan mengubahkan orang. Tetapi selembut apapun kalau datangnya daripada tidak dari pimpinan Roh Tuhan, maka akan berdampak yang menjadikan situasi lebih buruk. Begitu kira-kira ya. Jadi memohon hikmat Tuhan dalam berkata-kata, dalam bercanda, dalam serius, di dalam hal-hal yang sepele, sederhana maupun hal yang penting, itu membutuhkan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, komunikasi untuk memuliakan Kristus, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tujuan akhir dari semua hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Kristus. Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk setiap anggotanya berlatih memuliakan Kristus dalam hidup keseharian. Orang tua yang mengajarkan prinsip ini kepada anak, kemudian anak-anak yang belajar menerapkannya di dalam keluarga. Ya, jadi dalam keluarga Tuhan inilah, maksudnya keluarga yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ini adalah keluarga adalah media tempat untuk memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bisa direct kepada Tuhan, penyembahan, doa, ucapan syukur dan sebagainya. Tetapi media di mana Tuhan berkenan itu adalah manusia, dan juga termasuk media di mana Tuhan tidak berkenan adalah juga manusia, yaitu anggota keluarga kita. Kita ada prinsip cuci cawan dalam dulu. Jadi kita memohon kekuatan Tuhan supaya dalam keluarga itu betul-betul minimal dasarnya adalah semua anggota keluarga cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka akan mengasihi Tuhan. Ketika mengasihi Tuhan, mereka akan mengasihi sesama, menghormati orang tua, kakak adik, mengasihi. Ketika mereka mencintai Tuhan, mereka akan berdoa. Ketika mereka mencintai Tuhan, mereka akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dengan baik. Dan ketika mereka mencintai Tuhan, wujud cintanya adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan waktu untuk berdoa, untuk melayani, pengorbanan talenta yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan di komsel, di komisi, dan juga di ibadah raya. Nah, kira-kira ada 3 hal ini yang bisa disampaikan, Bapak Saudara sekalian. Jadi diingatkan bahwa hal yang pertama itu adalah berbicara mengenai kasih sebagai perkat. Apa-apa harus dasarnya kasih. Yang kedua, bahwa komunikasi itu membutuhkan hikmat daripada Kristus yang membuat kita bisa mengolah kata, kalimat itu dengan baik. Pilihan-pilihan itu harus berdasarkan atau berasal dari Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa tujuan akhir adanya keluarga adalah memuliakan Tuhan. Jadi 3 perkara ini
silakan untuk dijabarkan dalam Komsel, sehingga membuat 3 pilar di dalam komunikasi keluarga ini boleh tercapai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, sampaikanlah dengan tulus dan memohon hikmat daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, supaya firman Tuhan melalui materi Komsel disampaikan secara baik kepada seluruh anggota Komsel, dan diberkatilah Komsel di pekan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat. Shalom.